Haleluya, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah Makarios, atau artinya berbahagialah, yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit, yang dimulai dengan ucapan berbahagialah, atau dalam bahasa Yunaninya disebut Makarios. Secara umum artinya berbahagia, diberkati, dan untung. Jika dalam perjanjian lama diakhiri dengan kutukan atau ancaman, maka pada perjanjian baru diawali dengan berkat. Melalui khotbah di bukit, Yesus hendak menjelaskan bahwa mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang akan diberkati Tuhan serta layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Secara alami manusia akan mengejar dan mendapatkan kebahagiaan atau berkat. Kebahagiaan biasanya diidentikan dengan segala sesuatu yang dapat membuat hati kita senang. Setiap orang pasti rindu dan ingin mendapatkan kebahagiaan. Pada umumnya, orang memandang kebahagiaan itu hanya dari sudut materi, seperti halnya harta kekayaan, memiliki kedudukan yang tinggi, terhormat, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang mencari kebahagiaan melalui makanan, minuman, atau melalui hiburan. Mungkin film, musik, komedi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, Yesus memiliki cara pandang yang berbeda mengenai kebahagiaan. Pandangan ini jelas sangat bertolak belakang dengan pandangan dunia tentang kebahagiaan yang bersifat semu. Dalam Matius pasal kelima ini, Tuhan Yesus memperkenalkan tentang suatu konsep kebahagiaan atau berkat yang berbeda dengan yang dikejar oleh orang dunia. Berkat atau kebahagiaan fisik itu hanya sementara dan rapuh sekali. Jika kita mencari kesenangan, kebahagiaan dalam makanan, banyak makanan enak bisa menjadi penyakit. Jika kita mencari kesenangan untuk tubuh kita, itu hanya sementara dan akan cepat memudar. Jika kita mencari kesenangan dengan uang, uang itu terbatas dan suatu saat bisa habis atau lenyap. Jadi dalam hal ini Yesus memberikan sebuah resep bagaimana supaya umatnya dapat berbahagia. Yesus mengatakan berbahagialah, atau dalam bahasa Yunaninya Makarios. Kata Makarios ini berasal dari kata makar yang artinya suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Kata berbahagialah yang terdapat dalam ucapan-ucapan ini merupakan sesuatu yang khusus. Dalam bahasa Yunani, kata Makarios ini secara khusus menerangkan tentang para dewa atau kebahagiaan para dewa, yaitu suatu kebahagiaan yang kekal, ilahi, dan tidak hilang.
Jadi ketika kata ini berada dalam pemahaman atau konteks kekristenan, ini berarti kebahagiaan yang dari Allah atau kebahagiaan yang ilahi. Kata Makarios mengungkapkan suatu kesukacitaan atau kebahagiaan yang mengandung rahasia di dalamnya. Artinya, tidak semua orang dapat memahami atau mengerti. Ini adalah kebahagiaan yang begitu mendalam dan tidak terpengaruh oleh hal-hal luar atau fisik dan juga perasaan. Ini adalah kebahagiaan yang lengkap, yang tidak diberikan oleh orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kebahagiaan ini hanya mampu dipahami oleh mereka yang telah sungguh-sungguh percaya dan mengenal rencana Allah dalam kehidupan mereka, yaitu orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan dan hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kematangan rohani atau dewasa secara rohani. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan Yesus berikan adalah berkat yang berasal dari karakter yang sudah dewasa. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh atau tidak dewasa tidak akan mampu memahami atau menjalani kebahagiaan yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Makarios adalah karakter dari kedewasaan rohani. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa karakter yang sudah dewasa adalah orang-orang yang berbahagia atau orang yang diberkati Tuhan. Kebahagiaan atau berkat dari orang yang karakternya dewasa tidak akan mudah dipengaruhi oleh apapun juga. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sejati sifatnya. Tapi sangat disayangkan belakangan ini, bahkan di kalangan kekristenan sendiri, kata berbahagialah ini direduksi maknanya. Artinya dikurangi, dipotong atau diturunkan maknanya. Ya. Mereka memandang berkat atau berbahagia itu adalah tentang kesehatan, sejahtera, atau melimpah dengan kekayaan atau materi. Berkat atau kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan di sini sifatnya sangat berbeda dengan yang dicari orang-orang pada umumnya. Bahkan berbeda dengan kebajikan atau kebijaksanaan dunia yang mengutamakan kekuatan dan kekuasaan. Makarios juga berbicara tentang kualitas hidup gereja Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, berduka cita, menangis, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa berkat atau bahagia orang percaya itu sangat unik. Karena menunjukkan suatu kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup bukan hanya warga kerajaan Allah, tetapi juga menggambarkan kualitas hidup dari Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Jadi khotbah di bukit ini berisi kualitas yang benar dan semestinya yang dimiliki orang-orang sebagai murid Kristus. Di saat yang sama khotbah di bukit menjadi upah dari Allah buat murid-murid Kristus sendiri. Khotbah di bukit seharusnya bukan merupakan suatu tuntutan atau perintah dalam kehidupan kita, tetapi menjadi suatu kualitas yang seharusnya otomatis atau secara spontan keluar dari kehidupan kita sehari-hari. Khotbah di bukit bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang belum percaya, tapi yang sudah percaya. Khotbah di bukit ditunjukkan bagi murid Kristus, yaitu kita sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 5. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Makarios adalah karakter Yesus dan kualitas hidup Yesus. Dan itu juga seharusnya menjadi kualitas dan karakter dalam kehidupan kita. Sehingga sebagaimana Yesus menjadi terang dunia, kita pun akan menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin bertumbuh dan bertambah dewasa dalam kerohanian, memiliki karakter-karakter Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.